Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sedikit mendeskripsikan tentang media baru, media sosial, dan disrupsi informasi dalam komunikasi pembelajaran era digital. Yang terhormat Ibu dosen Yeti Nur Izati MSI, izinkan saya untuk mendeskripsikan pembelajaran mata kuliah pada hari ini. Yang pertama adalah media baru atau new media. Media baru merupakan seperangkat alat teknologi baru yang lebih luas dan digunakan masyarakat. Media sosial sebagai bagian dari media baru. Jadi media baru itu adalah alat teknologi yang hampir seluruh masyarakat menggunakan media baru. Media baru dalam komunikasi pembelajaran di era digital ini merujuk pada alat yang memungkinkan adanya interaksi dan perpindahan informasi secara digital. Contoh aplikasi pembelajaran berbasis modal, Google Classroom, Quizzes, Kahoot, dan lain-lain. Juga yang pada saat ini sedang saya pakai adalah LMS untuk pembelajaran. Media baru atau new media digunakan oleh kalangan masyarakat secara umum karena memiliki banyak kegunaan. Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran digital, yang pertama kesenjangan infrastruktur terutama akses internet, karena melihat bagaimana dinamika setiap tempat itu tidak semuanya bisa memungkinkan penggunaan internet secara maksimal. Yang kedua adanya rasa ketergantungan aplikasi. Yang ketiga penyebaran informasi hoax. Siswa perlu membekali diri untuk dapat memilah dan memilih informasi yang kebenarannya valid. Artinya kita dituntut untuk mengkonsumsi media secara kritis, tidak asal comot media informasi. Yang keempat, kualitas konten pembelajaran. Guru dapat menjadi konten kreator dalam menciptakan konten pembelajaran yang dapat digunakan siswa. Artinya di sini adalah bagaimana penggunaan media sosial dapat menjadi bahan atau alat sebagai jembatan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah media sosial. Merupakan suatu alat komunikasi yang merujuk pada aktivitas yang dilakukan manusia untuk mencari informasi, membagikan informasi, serta berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet. Karakteristik media sosial di era digital, pertama penyebaran informasi yang sangat cepat karena berdasarkan algoritma. Yang kedua interaktif, dapat berinteraksi melalui komentar, like, memposting ulang konten video, dan lain-lain. Yang ketiga adalah tingginya aksesibilitas, artinya sangat memungkinkan untuk mengakses di dalam dunia digital dalam penggunaan pembelajaran melalui media sosial. Media sosial dalam pendidikan, salah satu manfaatnya adalah kemudahan akses untuk mendapatkan sumber pembelajaran yang relevan. Yang kedua, pembelajaran yang sifatnya kolaboratif, artinya antara guru dengan siswa dapat berkomunikasi secara kolaboratif melalui media sosial. Yang ketiga, literasi digital, artinya di dalam dunia media sosial itu kita dapat mengakses ribuan bahkan jutaan informasi melalui media sosial. Yang selanjutnya adalah tren media sosial di era digital. Yang pertama adalah real time dengan fitur live streaming. Yang kedua konten video pendek. Yang ketiga privasi dan keamanan data. Dampak positif daripada media sosial, yang pertama meningkatkan aktivitas hubungan dengan orang yang berada di tempat lain. Artinya ketika kita sedang di perjalanan atau sedang berada di tempat lain, kita tetap bisa
mengakses informasi melalui media sosial meskipun di ruang yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan koneksi dengan orang yang memiliki kesamaan minat atau hobi. Artinya di sini ada ruang yang lebih kompleks untuk menggabungkan beberapa orang atau disebut dengan kelompok atau grup atau himpunan di dalam media sosial. Yang ketiga, bukan hanya menjadi hiburan semata, melainkan menjadi kehidupan bagi banyak orang. Dampak negatifnya adalah menimbulkan rasa kecemasan, stres, bahkan depresi ketika tertinggal dari orang lain dalam hidup. Yang kedua, adanya fenomena FOMO, fear of missing out, atau adanya perasaan selalu ingin mengikuti tren dari orang lain. Yang ketiga, adanya komentar negatif, komentar jahat, bahkan sampai kepada ancaman kekerasan dan ancaman pembunuhan. Yang selanjutnya adalah literasi digital. Literasi digital, pertama definisinya, pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi digital, yang pertama, memilih aplikasi media sosial yang tepat. Artinya kita jangan salah memilih aplikasi, kita harus pintar-pintar memilih aplikasi. Yang kedua, memahami etika komunikasi digital. Artinya tidak sembarang juga ketika kita sudah memiliki media digital, ada etika-etikanya yang harus kita patuhi. Yang terakhir adalah menguasai informasi yang kredibel. Artinya informasi-informasi itu harus informasi yang valid atau bukan informasi yang hoax. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.